warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan kerajaan Kediri. Materi pertama akan dibacakan oleh Jessica. Letak wilayah Kerajaan Kediri. Kerajaan ini memiliki banyak nama lain, diantaranya adalah Kadiri, Daha, dan Panjalu. Kerajaan Kediri didirikan pada abad ke-11, lebih tepatnya pada tahun 1045 Masehi, dengan pusat pemerintahan di Dahanapura yang kini masuk dalam wilayah Kediri, Jawa Timur. Tahun berdirinya Kerajaan Kediri tak lepas dari peran Raja Airlangga yang membagi wilayahnya mencakup Kediri dan Madiun. Setelah Kerajaan Kediri menguasai wilayah Jenggala, maka wilayahnya terus semakin luas yang mencakup Mawar, Surabaya, Rembang, dan Pasuruan. Melansir dari laman Kompas.com, Kerajaan Kediri berdiri pada abad ke-11 1045 Masehi dengan Sri Sangarawijaya sebagai raja pertamanya. Kerajaan ini berkuasa selama 2 abad lamanya dan sempat mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Raja Jayabaya 1135 sampai 1159 Masehi. Kehidupan sosial dan ekonomi. Kehidupan rakyat Kediri dalam bidang perekonomian seperti pertanian dan perdagangan. Untuk pertanian, rakyat di Kerajaan Kediri ini banyak yang menghasilkan beras, sedangkan untuk perdagangan antara lain yang laku di pasaran pada masa itu adalah emas, perak, daging, kayu cendana, minyak, dan lain-lain. Dari pajak yang dihasilkan berupa hasil negeri, telah dikenal sistem pertukaran dengan uang emas atau perak. Data Kediri juga sangat strategis karena ia dari Indonesia Timur dan Indonesia Barat membuat pengembangan ekonomi masyarakat di Kediri yang semakin maju. Ya, pada saat ini perhatian banyak anak rakyatnya bertambah besar. Hal ini merupakan kemunculan kitab atau kalangan yang mencerminkan kehidupan sosial masyarakat pada masa itu. Seperti kitab Maka yang mengandung pelajaran moral bahwa tinggi rendahnya martabat seseorang tidak ditentukan oleh asal dan kedudukan, melainkan berdasarkan tingkah lakunya. Rakyat turut serta dalam perlindungan terhadap hak rakyat juga memberi perlindungan ini merupakan salah satu alat efektif untuk melihat perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Kehidupan politik kerajaan Kediri. Kehidupan politik kerajaan Kediri ditandai sebagai perang saudara antara sama yang berasal dari pulau dan panji gerakan yang berasal di Jenggala. Pada tahun 1152 yang memerintahkan adalah Sangarawijaya, tetapi setelah itu tidak terdengar berita mengenai kerajaan Panjalu dan Jenggala. Baru pada tahun 1154 yang muncul kerajaan Panjalu dengan rajanya Jawa Muka. Kerajaan ini lebih dikenal dengan nama kerajaan Kediri dengan ibu kotanya di Daha. Tahun 1117 Maheswara tampil sebagai raja Kediri dengan prasasti yang ditemukan antara lain Prasasti Pajajaran 1913 ayat 9 menumbangkan 1120 pada tahun 1135 muncul raja yang sangat terkenal yakni kerajaan Jayabaya yang meninggalkan 3 prasasti penting yakni prasasti Hantang atau Hantang 1935 kalahnya 1136 dan prasasti Desa Jepun 1144 prasasti Hantang memuat tulisan Panjalu Jayati yang artinya Panjalu. Memang hal itu untuk mengenang kemenangan Panjalu atas Jenggala. Jayabaya telah berhasil mengatasi berbagai kekacauan di kerajaan. Di kalangan masyarakat Jawa, nama Jayabaya sangat dikenal karena adanya ramalan atau jangka Jayabaya.
Adapun raja-raja kerajaan Kediri, 1 Sri Samarawijaya dari tahun 1042 sampai 1044 Masehi. Yang kedua Sri Rameswara 1117 sampai 1135 Masehi. Yang ketiga Sri Jayabaya 1135 sampai 1159 Masehi. Yang keempat Sri Sameswara 1159 sampai 1169 Masehi. Yang kelima Sri Haryeswara dari 1160 sampai 1181 Masehi. Yang keenam Sri Gandra dari tahun 1181 sampai 1184 Masehi. Yang ketujuh Sri Kameswara dari 1184 sampai 1194 Masehi. Yang kedelapan Sri Kertajaya dari 1194 sampai 1122 Masehi. Tentunya Kerajaan Kediri mengalami keruntuhan pada masa pemerintahan Kertajaya tahun 1185 sampai 1222. Tentunya Kerajaan Kediri terjadi pada masa kekuasaan Raja Kertajaya seperti dikisahkan dalam kitab Lararaket dan Nagara Kertagama pada tahun 1222 Masehi. Kertajaya telah melanggar agama dan memaksa Brahmana menyembah sebagai dewa. Kaum Brahmana lalu meminta perlindungan Ken Arok. Ken Arok yang bercita-cita memerdekakan Tumapel, kekuasaan Kediri menciptakan perang antara Kerajaan Kediri dan Tumapel. Keberhasilan Ken Arok mengalahkan Kertajaya berjaya untuk Kerajaan Kediri yang kemudian menjadi kekuasaan Tumapel atau Kerajaan Ngasari. Peninggalan Kerajaan Kediri ada beberapa. Satu dari penataran, 2 dari gambar, 3 prasasti jari, 4 prasasti nyatang, 5 prasasti kamulan, 6 kitab Pahalin Baratayuda, 7 kitab Krisnayana, 8 kitab Samaradana, 9 kitab Abhina Wahab, 10 Arjuna Bajra Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.